berikan namamu. Administrasi sejajar apa KTU ya. Kami di Kota Kupang itu PJ admin. Iya, tidak apa-apa. Iya, kami juga masih persiapan ini, Pak. Iya, iya, tidak apa-apa. Itu lumayan ditangani itu. Ketemu lagi. Oh, sudah mau kemana? Sedikit dulu ya masih. Oh iya. Ini ada Shalom. Sampai. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sehat-sehat. Saya ucapkan pertama kali terima kasih atas kedatangan untuk Puskesmas Bantui. Terima kasih Ibu sudah datang dalam acara kunjungan dokter hari ini ke Puskesmas Bantui. Untuk menambahkan kita doa dulu juga. Saya izinkan saya memimpin doa dalam agama Islam. Langsung saja berdoa. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Seth. Ya, baik, terima kasih Bu Ike. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ada bersama dengan kami, juga Ibu fasilitator ya Ibu ya, yang sudah berkenan hadir bersama dengan kami dari Bapelkes, kemudian teman-teman peserta pengelola imunisasi dari Manggarai Timur ya, sebagaimana surat yang sudah kami terima. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu ada bersama dengan kami dalam rangka kunjungan untuk melakukan praktek kerja lapangan untuk kegiatan cakupan dari pengelola imunisasi yang ada di Puskesmas Bantui. Bapak Ibu, saya berdiri di sini mewakili Kepala Puskesmas Bantui, Pak Dr. Gigi Haryono, yang pagi ini sebenarnya ingin sekali untuk bertemu juga dengan Bapak Ibu di sini, tetapi oleh karena satu dan lain hal beliau harus ada di Care Free Day pagi ini karena beliau adalah ketua panitia dalam kegiatan PDGI. Dari hari ini ada baksos, beliau ketua panitia dan karena itu tidak bisa meninggalkan safety sebelum selesai kegiatan baksos mereka. Dan beliau meminta maaf sebesar-besarnya. Beliau berpikir bisa di jam-jam 10, maka dia akan berusaha untuk hadir bersama di tempat ini. Karena itu beliau meminta kepada saya untuk mewakilkan beliau di sini. Nama saya perkenalkan, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi saya perkenalkan, kita biasa saja. Nama saya Sherly, mungkin sudah ada di sini, tapi nama lengkap saya Sherly Bubui. Kebetulan saya adalah penanggung jawab penata usaha administrasi. Kalau mungkin di daerah Bapak Ibu itu KTU, ya. Tapi kami di Kota Kupang sesuai Permenkes 43 itu harusnya juga KTU, tetapi karena kami merujuk dari Perwali, karena itu di Perwali kami itu Kepala Puskesmas langsung ke PJ fungsional. Karena itu kami disebut sebagai PJ penata usaha administrasi.
kebetulan saya juga adalah seorang terapis gigi dan mulut, tetapi diangkat karena PJ administrasi kami 2 tahun yang lalu berkenan dipanggil kembali oleh Tuhan. Karena itu saya diangkat dan sampai saat ini saya masih menjabat sebagai PJ administrasi, tetapi juga tetap melaksanakan tugas sebagai fungsional, dan saya ada terapis gigi dan mulut ya. Itu berkenan untuk saya akan menyampaikan cakupan, tapi kami mohon maaf Bapak Ibu karena tadi kami ada kesalahan teknis sedikit. Laptop yang kami punya ini harus ada pakai kabel HDMI, teman lupa bawa dan karena itu belum bisa di ini. Mungkin saya akan presentasi tanpa ini. Tahun ini kami di Puskesmas Penpui itu mendapat uji, dan karena ini adalah pengelola imunisasi saya. Ibu, mungkin bisa Ibu berdiri, perkenalkan dulu ya sebelum kita masuk dalam presentasi ini PJ imunisasi saya. Terima kasih. Nama saya Melsin Nun. Saya pengelola imunisasi di Puskesmas Penpui sudah dari 2015. Lumayan ya Ibu. Ini kayaknya kesel sampai masuk pensiun. Tahun depan sudah. Oh iya, ini langsung ganti sendiri nih. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Melsin Nur. Jadi ini kami punya PJ imunisasi yang luar biasa, kecil tapi gesit ya teman-teman. Dia kecil tapi gesit sehingga kita sudah beberapa tahun terakhir ini, mulai dari beliau memegang imunisasi, kami selalu mendapat uji. Kami di sini ada 3 kelurahan, ada Kelurahan Penpui, Kelurahan Aimata, dan Kelurahan Maulava. Karena itu kemarin juga kami mendapat reward untuk berangkat ke Tangerang Selatan dalam rangka kegiatan imunisasi dari Kota Kupang. Kami Puskesmas Penpui yang mewakili untuk ke sana terkait dengan PAUD HI dan cakupan imunisasi kami yang sudah beberapa tahun ini kami cakupan mencapai, baik itu imunisasi dasar lengkap atau imunisasi rutin, kami semua berjalan dengan baik. Karena itu kami mendapat reward dari pemerintah setempat dan juga dari UNICEF untuk kami berangkat mewakili Kota Kupang ke Tangerang Selatan dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional di Tangsel waktu itu di bulan Mei kemarin ya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu perkenalan dari kami, dan selanjutnya mungkin kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan kata orang ya gitu tadi, tidak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin teman-teman bisa perkenalan dulu sambil Ibu Sik, pengelola informasi dan bagi Puskesmas yang akan mempersiapkan kelas satu dari kita. Mungkin silakan Bapak Ibu biar kita saling kenal. Iya, silakan ya. Kita santai saja. Ibu Serli, Bu. Selamat pagi untuk kita semua ya. Selamat pagi Bu. Terima kasih Ibu Serli untuk kesempatannya dan kesediaan waktu untuk teman-teman Puskesmas, teman-teman dari Kabupaten Manggarai Timur yang untuk datang melakukan praktek lapangan terkait dengan program imunisasi. Jadi ini mereka sudah berproses sudah 5 hari, dan hari ini adalah hari terakhir untuk menerapkan ilmu ya, materi yang sudah mereka dapatkan, apakah pelaksanaan imunisasi ini sesuai dengan standar etika. Nah, untuk Manggarai Timur ini untuk diketahui juga ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya namanya Demiana Jahari. Saya sebagai Kepala Seksi atau Subkoordinator Program Imunisasi dan Surveillance di Dinas Kesehatan Provinsi. Dan ini juga kami dari Bapelkes. Nah, ini nanti saya minta teman-teman satu perkenalkan diri dari Bapelkes. Dan juga untuk kita ketahui, yang pertama saya berterima kasih kepada Kota Kupang ya, khususnya di Puskesmas Penpui yang seperti tadi mencapai uji ya, dan Kota Kupang masuk dalam urutan ketiga IDL ya, terbaik, jadi sudah mencapai sekitar 48%, tapi tidak kalah ya, Manggarai Timur nomor 1. Jadi kami berharap Kota Kupang juga bisa lebih mengejar sasaran lagi yang belum dilakukan imunisasi atau melakukan imunisasi. Terima kasih untuk Ibu Mercy untuk kerja kerasnya yang memang kemarin salah satu
peserta dari Ketua dari Puskesmas itu ikut juga, kami yang ikut waktu kemarin ikut kerja dan kerja. Saya juga bisa ikut kemarin waktu kerja. Terima kasih, itulah support yang diberikan oleh pemerintah provinsi bersama dengan UNICEF untuk support bagi teman-teman. Jadi mungkin saya persilahkan mulai dari Pak Domi dulu dari Bapak Pelkes, silahkan nanti dari Puskesmas mana, ini semua pengelola imunisasi ya. Silakan. Ya baik, terima kasih Ibu. Nama saya Domingus Raka, biasa panggil Ibu. Saya dari Bapak Pelkes, kebetulan kapasitas sekarang sebagai panitia pelaksana kegiatan. Terima kasih. Oke, langsung mulai dari Bapak. Baik, nama saya Darwis. Pak Darwis ya. Saya PJ Imunisasi Puskesmas Wenenda Kabupaten Bangka Timur sejak tahun 2013. Ya, bersama dengan juga lama. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mikael Wara, biasa dipanggil Mi. Saya pengelola imunisasi di PPD Puskesmas Kabupaten Bangka Timur sejak 1 Januari 2023. Jadi saya baru. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Gonzales Indonesia, biasa dipanggil Ujak. Dan saya PJ Imunisasi di PPD Puskesmas kita Kabupaten Bangka. Terima kasih, nama saya Siprianus Giandri, biasa dipanggil Patri. Saya PJ Imunisasi dari PPD Puskesmas Corol sejak Juni 2022. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Perkenalkan, nama saya Herminda Julia. Saya dari Puskesmas Wenenda. Saya sebagai teman dari pengelola imunisasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tarsisius Nendong, biasa dipanggil Tarsi. Saya berasal dari Puskesmas Lombok. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Feliciana Yevitanis, biasa dipanggil Yeli. Saya perwakilan dari Puskesmas Walangga, utusan sebagai teman PJ Imunisasi. Baik, terima kasih. Nama saya Emiliana Subandi, biasa dipanggil Email. Saya pengelola imunisasi untuk dari Januari 2023. Asal instansi Puskesmas Bangka. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Julia, biasa dipanggil Nancy. Saya staf UPPD Puskesmas Corol. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudana Selvi, biasa dipanggil Yulin. Saya dari Puskesmas Puskesmas Tidir, Kabupaten Bangka Timur, dan PJ Imunisasi sejak Februari 2020. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yudit Arinti, panggilan Budi. Saya pemegang program imunisasi sejak tahun 2019, berasal dari Puskesmas Gampit. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Justina Bernardali. Saya pengelola imunisasi berasal dari Puskesmas Kisok. Terima kasih. Nama lengkap saya Maranus Remondino. Nama panggilan Pian. Saya berasal dari Puskesmas Sita, Kabupaten Bangka Timur, dan sebagai pengelola imunisasi. Terima kasih. Nama lengkap saya Mitri Kalian Maya, bisa dipanggil India. Saya dari Puskesmas Kabupaten Bangka Timur. Saya sebagai pembantu dari pengelola imunisasi. Terima kasih. Nah, mungkin kami mohon dukungannya untuk membantu kami teman-teman di dalam hal data-data yang dibutuhkan, dan kami proses ini sampai jam 10. Baik, mungkin dari kami itu saja. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri. Tentu secara singkat saya tidak bisa hafal semua, tetapi bersyukur bisa kenal teman-teman semua, sejumlah 15 orang dari Manggarai Timur yang sudah bisa ada di sini.
Ya, semoga kita bisa saling tukar informasi. Mungkin ada hal yang juga kami harus belajar dari teman-teman dari Manggarai Timur, dan juga mungkin ada teman-teman dari Manggarai Timur yang mungkin mau belajar juga dari kami. Mungkin ada hal-hal baru, mungkin ada ya misalnya cakupan yang ini rendah, kenapa bisa ada, mungkin bisa saling bertukar pikiran, analisa masalahnya, kemudian bagaimana pemecahan masalah yang sudah teman-teman lakukan selama ini di lapangan ya. Tentu Manggarai Timur berbeda dengan kami di Kota Kupang. Maksudnya Kota Kupang artinya tempat yang mudah kami jangkau, tetapi pasti di Manggarai Timur saya lihat teman-teman saya yang terapis gigi di sana tuh kalau posting apa-apa tuh luar biasa. Ini apalagi kalau musim hujan ya, saya lihat agak susah medannya, tetapi saya mau bilang bangga untuk Manggarai Timur meskipun dengan daerah yang sulit dijangkau, tetapi cakupan IDL-nya luar biasa ya, menjadi nomor 1. Kita bisa berikan tepuk tangan dulu ya untuk teman Manggarai Timur ya. Sampai kami Kota Kupang harus nomor urut 3 ya. Sudah ya, lumayan ya, luar biasa saya mau bilang. Dan karena itu mungkin itu kita saling belajar. Kita sambil tunggu Ibu Devi bisa siap. Jadi mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh Ibu Melsi terkait dengan imunisasi, bisa dulu sempat sambil tunggu Ibu Sik mempersiapkan. Oh ya, siap. Ya, baik, Bapak Ibu, ini saya akan memperkenalkan ini merupakan profil Puskesmas Perpui. Ya, ini visi kami. Jadi visi dan misi kami itu tentu mengikuti visi dan misi dari kepala daerah setempat. Karena itu sampai dengan saat ini visi kami sama dengan dari berdasarkan Perwali. Itu visi kami terwujudnya Kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri, dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN. Dan misi kami mengembangkan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing. Untuk Kupang sehat, cerdas. Ini peta letak wilayah kami. Jadi Puskesmas Perpui ini terletak di Kelurahan Perpui, Kecamatan Maulapa. Dan wilayah kerja Puskesmas Perpui ini ada 3, yang tadi saya juga bilang, yaitu Kelurahan Perpui, Kelurahan Naimata, dan Kelurahan Maulapa. Masing-masing itu ada perempuan 3.229 dan total 6.784. Naimata 3.182 untuk laki-laki, perempuan 3.125 dan total 6.307. Untuk Maulapa laki-laki 7.712, perempuan 7.237, total 14.949, sehingga jumlah keseluruhan untuk 3 kelurahan yang kami sebut itu untuk laki-laki 14.449 jiwa dan perempuan 13.590 jiwa, dan penduduk yang sampai dengan saat ini ada di bawah wilayah kerja kami adalah 28.040 jiwa. Cakupan yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan cakupan imunisasi tahun 2022. Kita bisa lihat bahwa luas wilayah kerja Puskesmas Perpui menurut Kelurahan Kecamatan Maulapa, Kelurahan Perpui untuk luas wilayahnya adalah 7,25 km standar, itu mencapai 55,77%. Kemudian Naimata itu dengan luas wilayah 3,8 km standar itu dengan 19,25%. Kemudian Maulapa itu 2,67 dengan presentasi 20,54%, sehingga total semua adalah 13 dengan mencapai 100%. Nah, ini ada sumber data dari Kecamatan Maulapa tahun 2022. Jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Wilayah Kerja Puskesmas Perpui tahun 2022, mungkin Bapak Ibu bisa lihat pada slide. Untuk di Perpui, Kelurahan Perpui itu yang memiliki pemerintah itu untuk SD ada 2, SMP tidak ada, SMA kosong, kemudian perguruan tinggi ada 1, di swasta SD 2, SMP 2, SMA 1, dan perguruan tinggi tidak ada. Kemudian Naimata untuk yang pemerintah SD ada 1, SMP 1, SMA 1, kemudian swasta itu tidak ada. Sedangkan Maulapa di pemerintah SD ada 3, SMP 1, SMA 1,
kemudian swasta SD 1, SMP dan SMA tidak ada. Sedangkan pemerintah itu jadi totalnya semua untuk pemerintah itu kita ada 6 SD, sedangkan swasta itu ada 3, sehingga kita total SD yang selama ini kami layani itu ada 9, kemudian SMP ada 4 dan SMA ada 3 dan 1 perguruan tinggi yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Penpui. Itu IAKM ya, Institut Agama Kristen. Ini ada di depan atau di belakang Pus Tunai Mata. Kemudian data sarana ibadah per kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Penpui. Untuk Penpui Gereja Masih Injili di Timur itu ada 3, kemudian GKT itu 1, Masjid 1, Pura 1, Wihara tidak ada, kemudian Naik Mata Gemit 3, GKT 1, Masjid tidak ada, Maulava itu Gemit ada 4, GKT 1, Masjid tidak ada, dan total yang kami layani dalam sarana peribadatan selama ini itu Gemit ada 10, GKT 3, kemudian Masjid 1 dan Pura 1. Jadi kenapa kami sudah sampaikan tentang sarana ibadah ini, karena kami biasanya di sarana ibadah itu biasa kami lakukan juga imunisasi. Seperti kemarin COVID, kami bekerja sama dengan lintas sektor terkait, yaitu pemerintah atau tokoh agama, sehingga kita bisa menghimpun masyarakat di tempat-tempat ibadah tersebut, sehingga lebih memudahkan kami untuk menjangkau sasaran-sasaran kami. Kemudian ini jumlah ketenagaan yang ada di Puskesmas Penpui, ini juga total tahun 2022 ya Bapak Ibu. Dokter umum ini kami ada 7, dengan rincian kami PNS ada 4 dan 3 itu dia air baru. Sebenarnya dia sudah Pustu Penpui, karena air baru ini yang di sini, cuman karena waktu itu kami pindah ke tempat ini sebagai Puskesmas Induk, sehingga namanya kami sampai sekarang belum mengganti nama atau nomenklaturnya pada cakupan atau dalam ketenagaan dan dalam wilayah kami, sehingga masih bernama Pustu Air Baru. Itu ada 3 bidan kami yang ada di sana, kemudian Pustu Naik Mata juga ada 3 orang, kemudian Pustu Maulava juga ada 5 orang. Ini rata-rata mereka adalah PNS dan PTT. Kemudian perawat umum kami ada 15, di Pustu Air Baru itu ada 3 orang, itu PTT semua. Kemudian Pustu Naik Mata ada 1 orang itu PNS, dan Pustu Maulava 1 orang PNS. Kemudian perawat gigi, yaitu terapis gigi dan mulut kami ada 3 orang. Kemudian petugas gizi juga ada 3, Kesling 3, asisten apoteker 2, kami apoteker ada 1, promkes kami 3, 2-nya sementara aktif di sini dan yang 1 sementara tubel ambil S2 di Yogyakarta. Kemudian analis kami ada 3, administrasi umum ada 5, yaitu terdiri dari sopir 1 orang, kemudian penjaga malam 1 orang, admin 1 orang dan CS 1 orang. Total kami, sehingga total keseluruhan ketenagaan kami dari tahun 2002 sampai dengan saat ini adalah 70 orang. Ini data 15 penyakit terbanyak dari Puskesmas Penpui. Bapak Ibu bisa lihat, itu bisa diperlihatkan jadi saya. Ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana data 15 besar penyakit terbanyak yang ada di Puskesmas Penpui. Untuk Kementerian itu ada, Bapak Ibu bisa lihat ini 2009, kemudian penyakit lain pada saluran pernapasan itu 1404. Iya, semakin kecil ya. Kemudian dispepsia itu, kemudian ada mialgia, penyakit kulit alergi, observasi febris, diabetes mellitus, gastritis, infeksi saluran pernapasan akut, faringitis, tonsilitis, diare, batuk, dan bronkitis. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah 15 penyakit terbanyak yang ada di Puskesmas Penpui, dan yang paling sedikit itu adalah batuk ya, 160 lebih, artritis ya, 157. Ya, ini data capaian imunisasi kami Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pada grafik belakang, untuk yang biru itu laki-laki, kemudian yang merah itu adalah perempuan, dan itu total. Jadi Bapak Ibu bisa lihat HB untuk HB0 kurang dari 7 hari itu, ini totalnya ada 387, kemudian BCG totalnya 486, DPT itu ada 510, itu DPT 1, kemudian DPT 1 dengan HB1, DPT 1 dan HB1 ya. Ya, itu jumlah 500, kemudian DP1 HB
DPT 3 itu 499, kemudian polio 1 itu 471, kemudian polio 2 509, polio 3 itu 500, polio 4 495, kemudian campak itu 515, kemudian DPT 447, campak dosis kedua itu 393, kemudian IDL kami itu 526, sehingga total IDL kita adalah 576. 526 ya, ya. Jadi ini total kita data capaian imunisasi tahun 2022. Selanjutnya. Kemudian data capaian imunisasi trimester 1 tahun 2023. Ini adalah jenis imunisasi. Ini yang tahun 2023, ini semester 1. Trimester 1 Bapak Ibu bisa melihat bahwa kami dari data yang ada ini Bapak Ibu, yang masih rendah itu adalah DPT 1 ya Kak, 146 ya, DPT 1 146 itu masih mencapai 146, sedangkan yang paling tinggi kami itu ada di PCV. PCV, minta maaf ya, di PCV. Ya, ini mungkin dokumentasi kegiatan imunisasi kami Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan imunisasi kami yang ada di Posyandu, kemudian ada juga di PAUD Bapak Ibu, yang di bagian bawah ini di PAUD, kemudian yang di atas itu di Posyandu yang kami lakukan. Jadi kami juga lakukan imunisasi Bapak Ibu. Kalau misalnya imunisasi bagi anak yang tidak datang, maka kami selalu membuka di puskesmas juga, dan itu dilakukan setiap tanggal 20. Tetapi jika tanggal 20 itu kena di hari libur, maka kami akan kami akan mundurkan 1 hari ke berikutnya. Jadi kalau di hari tanggal 20 itu tanggal merah atau libur nasional, maka kami akan pindah ke hari berikutnya di tanggal 21, dan kami akan lakukan di lantai 2 di ruang imunisasi ini. Jadi itu biasanya sudah ada pemberitahuan ke Posyandu, dan tim Polkes kami akan memberikan penyuluhan baik itu kepada Bapak Ibu Kader untuk memberitahukan kepada anak-anak kita yang belum dapat imunisasi untuk bisa mereka imunisasi di Puskesmas Pempui. Mungkin demikian saja yang dapat kami presentasikan Ibu dan juga teman-teman dari Manggarai Timur. Mungkin inilah keberadaan kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena ini kami hanya menyampaikan cakupan-cakupan imunisasi saja. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya silakan kembali. Baik, terima kasih Ibu Sterli untuk penyampaian informasi awal data-data. Dan mungkin kami mohon izin karena waktu kami masih tinggal 1 jam. Teman-teman sudah dibagi, mungkin ada yang berproses melihat input, ada yang proses maupun ada yang karena ini sini Ibu Mercy sendiri ya. Tapi kalau saya tahu mungkin Ibu Mercy data-data sudah siap semua terkait dengan seperti suportif, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman mereka bisa mendapatkan data dan juga melihat situasi yang ada di sini, dan nanti hasilnya akan kami informasi balik ke teman-teman di kota-kota. Mungkin demikian Ibu Mercy supaya teman-teman bisa sungguh ya. Mungkin Ibu Mercy bisa silahkan nanti dibagi bagaimana teman-teman. Ada yang karena ada yang melihat data umum ya, data umum puskesmas, sasarannya, terus ada yang lihat capaian, ada yang langsung lihat coaching sampai kalau ada pelayanan imunisasi mungkin tidak ada ya. Oh ya, berarti nanti bisa dilihat saja di data ya. Silakan sudah teman-teman berbaur untuk dibagi timnya. Teman-teman yang mau daftar umum bisa dengan deskripsi kami. Jadi ini Mama ikut. Di sini di kerja ini apa saja yang apa saja
semua vaksin. Ini ada. Apakah ada vaksin lain selain vaksin imunisasi rutin? Ada rabies. Kami ada rabies. Sama. Banyak ini kerjaan semua isi vaksin. Tapi kita lihat cepatnya. Lihat langsung. Kalau ini suhunya, tapi kami sekarang pakai langsung di print, toh kan pakai stekel, jadi nanti kan langsung di print. Kita agak cepat insulnya dia 8. Tadi kan baru buka nah. Dia 8, 8,8. Dan tadi baru buka ambil vaksin tuh ada posyandu hari ini. Sebelumnya taruh kolpek. Ini kolpek, ini khusus kolpek, ini khusus vaksin. Mungkin SOP-nya ada SOP penyimpanan. Kalau SOP pelaksanaannya ada di sebelah. Ini hanya khusus penyimpanan dengan pemakaian. Ini menggunakan alat perekam suhu yang biasa Itu freestyle, kan ada freestyle. Ada freestyle, ada logtech. cetak setiap hari. Ya. Kalau freestyle itu kan nanti kita ini apa? Ini langsung print, langsung print. PDF. Jadi sebulan baru kita print. Itu tempat penyimpanan logistik lain yang jauh. Jumlah dulu. Baru dari hari Kamis ke sekarang. Hari Jumat. Hari Kamis ke sekarang. Hari Jumatnya ini kita pakai yang iya dari Januari sampai ini. Iya, karena dia sekarang tahunan. Mau lihat di sini. Data tahun berjalan ke 2023. Iya. Oh, Yang wanita 300. oh Pak, siapa? Halo Pak. Sepi. Itu sih nggak tahu. Besok pergi sini terus. Itu sih namanya. Yang memeriksa VVN sebelum diterima. Iya, kami sering periksa. Kakak jangan lupa nonton di YouTube ya. Biasanya jumlah pelarut misalnya seperti BCG dengan campak terus Harus sama kan? sama dengan dengan vaksin dengan pelarut Sesuai satu paket kan? Sepaket. Kalau dropper dengan vaksin polio sama juga. Sama juga. Kalau ketersediaan ADS itu apakah sesuai dengan jumlah? Ya, sama ya. Sama. Safety box juga. Iya.
kira-kira untuk penyimpanan sampah Ibu? Kalau sampah kami kan ada. Karena bisa pakai ADS, kapas. Iya, pakai ADS. Itu di sampah medis, semuanya langsung dibuang di kantong, kan kantong sampah. Dan langsung di staf dan dipantang. Ini ADS yang di safety box itu itu kami kumpul, kan ada kerjasama dengan pihak ketiga toh. Dan nanti kami kumpul, kami pak simpan, ada penampungannya di belakang. Baru dari pihak ketiga datang ambil untuk dimusnahkan. Kalau untuk stok maksimum dengan minimum vaksin sudah ada ketetapan? Kami sesuaikan dengan pemakaian saja. Jadi misalnya kalau kita minta tuh pas-pas, jadi tidak berlebihan supaya tidak yang expired. Sesuai dengan kebutuhan konsumsi pemakaian, daripada berlebihan terus expired di tangan kita kan tidak baik. Masih sudah mempertimbangkan stok maksimum dengan minimum. Kami kan di kota ini setiap minggu baru buat permintaan. Jadi kita lihat kalau sudah berkurang kita buat permintaan. Dari muat. Untuk jadwalnya foto tertera ini. Ada jadwal untuk pengambilan. Iya, kami jadwalnya tuh setiap minggu. Setiap minggu itu ada. Setiap minggu. Ada ini. Untuk pengambilan vaksin. Iya, makanya kami lihat kalau memang kalau jadwal dari kota tuh setiap minggu kasih kami untuk pengambilan vaksin. Setiap hari Kamis. Setiap tanggal berapa? Setiap minggu harus setiap hari Kamis. Tapi kalau kami lihat juga kondisinya, kalau masih banyak berarti kami sudah minta kalau pada saat minggu. Kalau ada kurang kami minta. Mungkin ada SK kepala puskesmas tentang penggunaan vaksin yang sudah terjadi pengurusan. Untuk pelarut ini sudah dia ada terang. Kalau pada saat kita mau gunakan baru kita taruh di dalam kontainer. Biasanya kami pulang sore itu baru kami taruh. Jadi besok pagi datang berapa? Ini berapa sudah tinggal pelaksanaan. Jadi ini untuk peralatan KB-nya ada KB suntik, implan, IUD, sekolah tidaknya kami di sebelah sana. Ini untuk mengumpulkan satu laptop dan sebagainya. untuk register di situ kan Mbak? Buku register imunisasi di bawah. Oh iya, kita ada juga yang manual register imunisasi kan? Ya, coba bilang register. Yang orang di bawah. Itu di bawah ya? Ini yang lama. Ini yang lama maksudnya modelnya seperti ini Kak. Ini lengkap. Ini yang lama Kak ya. Tapi isinya sama kan ini untuk PCV sama rotavirus kan nggak ada. Karena bukunya masih banyak kita tulis di sini nanti. Polio kita tulis RV1, RV2, RV3, nanti yang DBD kita tulis DBD1. Karena bukunya masih ada, jadi kita tulis pakai tangan. Ini kan yang tahun lalu belum ada. Kalau yang baru, bukunya masih di bawah, nanti kita tulis di bawah masih. Jadi, terus ini oh ini bisa cek sekarang baru sekarang kan sampah medis sampah non medis. Iya, sampah kita sampahnya enggak di itu Pak, non medis dan medis di bawah kita alasnya. Supaya non medis terpisah. Partikular pelayanan yang ADS-nya ke sini jalan. ADS-nya di sebelah sini, safety box yang itu yang buat non medis. Kalau kita tidak profesional, umur bahkan Virus kita sudah mulai dari panduannya ada, tapi kan mulai mereka program ada.
Tapi sempat jadwalnya kita kosong rotavirusnya. Iya, yang 17 terus ada bisa. Kan kita sudah dulu itu, kita sudah ini hanya Januari. Karena waktu itu sampai bilang kalau persoalan itu sudah sini Ada juga ya, maksudnya kita nih akan resmi ke sama ini kan tertunda rotavirus hanya sampai 6 bulan saja. Jadi kebanyakan nanti sudah dapat 2 kali, nggak adanya, itu sudah makan kita ini kan ya. Tanggal 12 ini kan masih longgar, ini tanggal ya. Artinya kalau di luar 17 mereka ikut rumah dan nggak ini nggak mau ikut untuk pertunjukan pelacakan bayi balita yang kita kalau di puskesmas itu ada. Kita buka imunisasi Ada setiap tanggal 20 karena kan ada imunisasi di posyandu terakhir kan 18. Jadi di sini tanggal 20 umpamanya ada yang sakit, ada yang nggak datang di semuanya diadakan. sudah ada apa ya? Kalau nggak datang disampaikan jadi kita harus iya, kalau umpamanya di posyandu nggak kita sweeping dulu. Nanti kalau penyuntikan vaksinnya di sini. Iya, imunisasi kita di sini Kak, sweeping juga. Tanggal 20 sama 27 kita. Ada tadi petunjuk DUF ini. Baik Kak, dulu petunjuk DUFU yang kemarin itu Kak Masih. DUFU, matching DUFU. DUFU. Oh, jadi Kamis ya? Kita yang PC-nya Mercy, kita yang membantu pelayanan. Kita punya masing-masing punya yang saya kasih. Ya, tapi kita itu Kak, emang kita punya PJ, namanya saya PJ KB, Mercy PJ, tapi tetap kita kerja. Sebenarnya ya, yang bertanggung laporannya. Boleh cari tahu Ibu, itu artinya kan misalnya Ibu mengelola KB terus universitas mengelola universitas, tapi kerjanya sama-sama itu kita cara kerjanya bagaimana Ibu? Sama-sama maksudnya Ya, artinya kan bisa kerja bareng gitu. Kerja bareng Artinya apakah namanya itu memang diajukan dari bidang kepala sekolah? Maksudnya kalau hanya imunisasi kita untuk lainnya umpamanya ya imunisasi saja kan lainnya kita kan kerja bidang melingkupi KIA kita bagi-bagi pengalaman kalau ada maskapai ya kita melayani semua KIA itu hamil juga ada kita melayani semua hanya yang bertanggung jawab Oh iya, yang tinggi ya. Ini karena kami di kawan baru ada di timur tuh. Kalau kami di bawah sudah lama. Oh, sudah lama. Setiap tanggal 20 maka kan posyandu terasi di sini tanggal 18. Kita tanggal 20 melaksanakan puskesmas. Umpamanya kita turun di posyandu hari itu ada sasaran yang imunisasi tidak datang ke rumahnya. Umpamanya ada Iya, karena tulangnya seperti payoki, SOP ini. Jadi kalau nggak kan